Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian hari ini kita akan update kembali informasi tentang P-Network. Ini ada update informasi dari core team teman-teman. Jadi ini barusan diposting. Ini adalah akun resmi dari P-Network, dari developer dengan follower sekitar 4,2 juta follower hari ini. Luar biasa ledakan follower dari P-Core team teman-teman. Jadi ini ada sebuah pemberitahuan penting untuk para pionir bahwa P-Network, proyek blockchain yang memungkinkan pengguna menambang mata uang digital melalui smartphone, ini telah memasuki fase kritis dalam perkembangannya. Jadi salah satu momen paling penting bagi para pionir itu adalah grace period atau periode tenggang yang akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2025 jam 8 UTC teman-teman. Jadi batas waktu ini akan menentukan nasib koin P yang telah ditambang selama bertahun-tahun. Jadi jika pionir gagal memenuhi dua syarat utama yaitu verifikasi KYC dan migrasi ke mainnet sebelum tenggat waktu, maka mereka beresiko kehilangan sebagian besar P yang telah dikumpulkan kecuali koin P yang ditambang dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum migrasi teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang hal ini. Jadi apa itu grace period dalam P-Network? Jadi grace period adalah periode transisi yang diberikan oleh P-Network kepada para pionir untuk menyelesaikan proses verifikasi KYC dan migrasi saldo P ke mainnet. Jadi setelah fase ini berakhir, maka P-Network akan sepenuhnya beralih ke blockchain utamanya dan aturan baru terkait kepemilikan P ini akan diberlakukan teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa grace period ini penting, jadi migrasi ke mainnet ini adalah sebuah langkah akhir sebelum P itu bisa menjadi mata uang digital yang beroperasi di blockchain secara mandiri teman-teman. Kemudian verifikasi KYC ini adalah sebuah syarat wajib untuk membuktikan identitas pengguna dan mencegah penyalahgunaan jaringan. Dan mengapa grace period itu penting, itu kita berbicara tentang proteksi aset teman-teman. Jadi hanya para pionir yang memenuhi syarat yang dapat mempertahankan koin P lama mereka. Ya ini yang jadi persoalan teman-teman. Kalau kita lihat di kolom-kolom komentar, yang bermasalah adalah bahwa banyak sekali yang sudah menyelesaikan migrasi ke mainnet, tetapi untuk fase berikutnya itu bukan tergantung kita teman-teman. Jadi seperti posisi seperti ini kalau menurut saya ini posisi pionir sudah menyelesaikan tugas. Jadi tugas selanjutnya adalah tugas dari core team untuk menyelesaikan. Nah ini yang jadi persoalan di situ. Nah ini untuk saya pribadi, akun saya itu mendadak berubah lagi menjadi tentatif teman-teman. Jadi sini sudah, kalau saya hitung sudah ketiga kali atau keempat kalinya. Jadi sudah komplit KYC, sudah profesi saya sebagai validator mendadak berubah menjadi tentatif lagi. Nah ini sebenarnya dalam persoalan untuk mengejar tenggat waktu, ini kalau saya melihat banyak sekali pionir yang sebenarnya sudah menyelesaikan persoalan KYC-nya, kemudian mendadak menjadi tentatif. Kemudian banyak sekali yang sudah dalam antrian mainnet migrasi, tetapi sampai hari ini itu masih nyangkut seperti ini teman-teman. Jadi
cuma ada tulisan kuning-kuning seperti ini, in kui ini teman-teman. Jadi dalam antrian dan sampai lama sekali, mungkin sampai hari ini belum terkirim-kirim koinnya ke P-Browser teman-teman. Nah ini sebenarnya juga menjadi PR bagi Dr. Nicholas Kokalis dan kawan-kawan. Jadi jangan sampai teman-teman pionir itu nanti kecewa gitu. Artinya mereka sudah KYC, mendadak akunnya berubah menjadi tentatif. Kemudian bagi yang sudah migrasi, sudah menyelesaikan urutan-urutan tugasnya, kemudian fase berikutnya ini adalah fase tugas dari core team untuk segera melakukan migrasi, tetapi sampai hari H 14 Maret jangan sampai core team mengabaikan persoalan ini teman-teman. Jadi jangan sampai kesalahan itu dari pihak core team, karena saya yakin semua pionir itu pasti berusaha keras untuk menyelesaikan KYC dan migrasi ke mainnet. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan KYC. Itu cukup teman-teman pastikan aplikasi P-nya itu sudah diperbaharui ke versi terbaru. Kemudian klik menu KYC dan ikuti petunjuk untuk mengunggah dokumen dan verifikasi wajah teman-teman. Jadi kalau di sini konsekuensinya, jika pengguna gagal menyelesaikan KYC dan migrasi, ini menyatakan bahwa sebagian besar P yang ditambang sebelum 6 bulan terakhir itu akan hangus teman-teman. Jika migrasi dilakukan pada 15 Maret 2025, hanya P yang ditambang di antara bulan Oktober 2024 sampai Maret 2025 yang akan diakui teman-teman. Kemudian P yang ditambang sebelum Oktober 2024 itu akan dihapus dari sistem. Nah itu menurut saya sebenarnya tidak masalah, cuma yang jadi persoalan apabila teman-teman posisinya itu sudah menyelesaikan tata urutan di mainnet checklist tetapi posisinya masih seperti ini yang jadi masalah. Semoga ini bisa menjadi perhatian serius dari core team teman-teman. Kemudian mengapa core team mengadakan aturan seperti ini? Yang pertama adalah bahwa P-Network ingin memastikan bahwa hanya pengguna serius yang memegang aset P dan juga mengurangi risiko inflasi. Jadi jika semua P yang lama tetap ada, maka nilai mata uang P itu bisa anjlok karena oversupply teman-teman. Itu argumen-argumen dari core team seperti itu sebenarnya. Kemudian tips untuk menghindari kehilangan P, segera mulai proses KYC. Dan kemudian periksa kembali data dan waspadai juga penipuan karena P-Network tidak meminta biaya atau data sensitif di luar aplikasi resmi, dan ikuti pengumuman resmi dan update informasi terbaru melalui akun-akun resmi dari core team. Namun harapan saya yang paling penting adalah bahwa agar core team sendiri bukan hanya menuntut kepada pionir untuk segera migrasi dan KYC, tetapi bagian sisi yang dimana core team juga memiliki tugas, itu juga core team harus menuntut juga kepada diri mereka sendiri teman-teman, karena saya yakin banyak teman-teman yang sudah KYC full mendadak menjadi tentatif seperti akun yang saya miliki. Kemudian banyak juga yang sudah migrasi tetapi masih nyangkut seperti ini. Nah sementara pada saat sisi seperti ini teman-teman sudah tidak bisa melakukan apa-apa, ini adalah tanggung jawab dari core team untuk menyelesaikannya. Oke teman-teman, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diceruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.